ya. Nah makanya sekarang kita akan sama-sama saksikan kira-kira ada update terbaru apa seputar dari keluarga prosesor Intel Core kali ini, dan akan disampaikan langsung oleh Bapak Budi Wahyu Jati. Ini dia orangnya, tepuk tangan dulu dong ya. Bapak boleh maju ke depan dulu Pak? Boleh. Oke, biar teman-teman media lihat dulu postur tubuh Bapak Budi, karena ada di salah satu soal Pak. Oh iya? Iya, di nomor 9. Apa itu? Ukuran sepatu Bapak Budi Wahyu Jati. Untung cuma ukuran sepatu. Kalau ukuran yang lain, kayaknya udah sistemik polanya. Tapi mudah-mudahan nggak ngantuk karena jam-jam segini jam-jam gawat untuk melakukan presentasi. Tadi saya udah usul panitia, mestinya jam segini habis tadi mainan ram tam-tam, harusnya kita spa, pijit-pijit gitu. Habis pijit-pijit malamnya kambing guling. Terus ngapain kesini gitu? Oke, tadi dikenalkan nama saya Budi Wajati, panggilan saya Budi, nggak usah panjang-panjang, Budi aja, nggak usah gede-gede juga. Seperti tadi yang dibilang tadi, ukurannya gede, 43 nggak gede Mbak? Oh, iya. Anak saya SMA 44 Mbak, sepatunya, lebih bahaya lagi. Oke, bagaimana Intel berbisnis, jadi kita punya komitmen untuk melakukan segala hal, bukan cuma produk saja, termasuk juga aktivitas dengan highest performance. Kemudian juga melakukan inovasi, dan ini yang dianggap oleh CEO kita adalah bisnis yang baik, melakukan segalanya dengan penuh komitmen, high performance, dan mempunyai responsibility. Missionnya saya rasa ini standar ya, mungkin tahun lalu yang pernah ikut juga udah pernah saya sampaikan bahwa Intel punya mission bagaimana membuat customer delight. Jadi delight ini levelnya puas yang paling tinggi. Wah, delight banget gitu. Puas, dari puas. Bukan cuma untuk customer, tapi karena Intel juga perusahaan yang cukup besar, nanti akan saya jelaskan, baik juga untuk employee-nya maupun juga untuk shareholder-nya, karena Intel adalah public company. Oke, segede apa sih Intel kira-kira? Ini juga untuk menjawab, karena ada beberapa di media, terutama akhir-akhir ini ada isu soal produk Israel. Intel purely didirikan dan sampai sekarang masih berada di Amerika Serikat. Jadi trio pendirinya adalah 3 orang Amerika. Mungkin nanti bisa jadi quiz nih, trio pendirinya siapa dari Intel. Ketiga-tiganya adalah berlatar belakang pendidikan. Ketiga-tiganya adalah profesor dari perguruan tinggi yang kemudian terjun ke bisnis. Intel beroperasi di 50 negara dengan kurang lebih ada 300 fasilities. Kemudian tahun lalu Intel revenue 35,4 billion tahun 2009. Beroperasi di pasarnya di 120 negara. Jadi operasionalnya di 50 negara, pasarnya ada di 120 negara. Selama berdirinya sampai sekarang 22 tahun, Intel nggak pernah rugi. Jadi selalu mempunyai income yang positif. Karena kalau Anda lihat banyak perusahaan, terutama di saham semiconductor, ada yang untung, ada yang rugi. Apalagi tahun lalu pada saat downturn, pada saat resesi ekonomi tahun 2009, banyak perusahaan yang skala global itu mengalami kerugian. Tahun lalu Intel masih membukukan keuntungan 5 sekian billion, 5,4 billion. Jadi cukup besar, dari 35,7 billion revenue, 5,4 billionnya adalah profitnya, keuntungannya. Jadi masih cukup healthy. Karyawannya nggak banyak, cuma sekitar 80.000 orang seluruh dunia, termasuk yang ada di Indonesia. Kira-kira itu pembagiannya. Kemudian kalau Anda kenal brand yang paling dikenal orang, Intel masuk top 10 brand yang dikenal selama 10 tahun terakhir. Jadi orang kalau sebutin Intel apa, rata-rata mengenali brand Intel. Yang menarik karena pendirinya berlatar belakang pendidikan, juga tema kali ini saya akan masukkan pendidikan. Intel sangat passion di dalam pendidikan. Jadi tiap tahun mengeluarkan effort baik berupa sumber uang, dana maupun sumber daya manusia untuk bagaimana pendidikan dapat lebih baik lagi. Nah, ini yang juga naik lagi, nanti ada slide-nya, bahwa sekarang sudah mulai tren orang ngomong green computing. Apa sih green computing? Kalau dulu green computing cuma hanya tidak merusak dampak lingkungan secara langsung,
limbahnya dan sebagainya dari produksi di pabriknya maupun dari produk yang sudah tidak terpakainya. Sekarang green computing juga masuk ke ranah pemakaian power. Kenapa? Karena pemakaian power, pemakaian energi listrik itu dihasilkan dari pembangkit tenaga listrik yang menggunakan minyak atau batu bara yang mencemari lingkungan, polusinya. Sebagai perusahaan yang baik, kita juga punya volunteer program, jadi selama ini sudah menghabiskan sekitar 1 juta jam. Jadi karyawannya diajak untuk melakukan voluntary program. Di Indonesia kita tahun lalu melakukan pelatihan komputer basic untuk anak-anak di panti asuhan. Jadi ada beberapa panti asuhan yang kita datangin, kita latih, kita berikan komputer supaya mereka juga bisa menggunakan teknologi. Nah ini yang menarik. Kalau Intel disebutkan orang, Intel diasumsikan hanya dengan prosesor aja. Jadi di Intel sebetulnya kita punya banyak grup. Intinya adalah betul yang kita sebut Intel arsitektur. Produknya berupa prosesor untuk laptop, desktop, server. Turunannya banyak. Jadi di dunia ini, dunia mobility, dunia laptop, itu ada consumer elektronik. Nanti dijelaskan apa itu consumer elektronik. Kemudian masuk ke handheld. Nanti juga akan saya bahas handheld. Dan tentunya yang paling penting sekarang adalah WiMAX untuk broadband ya, komunikasi melalui WiMAX. Lalu di desktop Intel punya NAND, ini adalah semacam memori, flash memory. Kemudian punya netbook, nah ini di Indonesia kurang begitu sukses. Kalau yang desktop ini laptop, Indonesia kurang begitu sukses, yang sukses hanya netbook. Di beberapa negara seperti India, desktop yang menggunakan Atom itu sangat sukses, tapi Indonesia kurang begitu sukses. Juga ada grup yang menangani visual computing, embedded, dan sebagainya. Jadi ini kira-kira yang kita kerjakan banyak sekali, tidak hanya cuman terbatas di prosesor. Ini grup yang tadi, kalau tadi di sini, ini grup yang Intel Center dibuat beberapa grup, ada PC client, data center, mobility, embedded, digital home, WiMAX program. Satu persatu PC client yang kita kenal sehari-hari adalah membuat prosesor dan juga ekosistemnya dari sebuah komputer agar komputer bisa lebih baik lagi. Jadi ini yang di kliennya bisa berupa notebook, bisa berupa netbook, bisa berupa desktop. Kemudian ada grup yang khusus untuk menangani data center, server. Jadi mungkin Anda kenal, Intel juga punya Xeon dan Intel Itanium, ini produk-produk yang dikhususkan untuk membuat data center atau server. Nah ini grup baru, karena trennya mobility sangat keras sekali, sangat kencang sekali. Mungkin Anda tahu bahwa penjualan komputer di Indonesia sejak tahun 2008 itu sudah mulai didominasi oleh notebook. Tahun 2009 penjualan notebook sudah melampaui penjualan desktop. Artinya orang lebih banyak menggunakan komputer yang mobile dibanding komputer yang desktop yang tidak bergerak. Dan ini ada grup mobility lagi karena tren kedepannya nanti akan saya jelaskan lagi. Mobility akan terus berlanjut dari sekarang kita kenal notebook dan netbook, itu akan masuk ke dunia handheld sampai ke smartphone.